Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sediaan krim. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Andi Sri Nurul Fadilastri dengan NIM 1801242. Adapun pengertian krim adalah sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai dan mengandung air tidak kurang dari 60%. Saya Marwa Maria, NIM 1801257. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe krim. Tipe krim di sini ada dua, yaitu tipe krim air dalam minyak dan tipe krim minyak dalam air. Di mana tipe krim air dalam minyak itu air terdispersi dalam minyak, contohnya cool cream. Kemudian tipe krim minyak dalam air yaitu minyak terdispersi dalam air yang ditujukan untuk penggunaan topikal, contohnya Vaseline cream. Perkenalkan, saya Desi Rantai Padung, NIM 1801252. Akan menjelaskan tentang kelebihan sediaan krim yaitu mudah menyebar rata, praktis, mudah dibersihkan, cara kerja berlangsung pada jaringan setempat, tidak lengket terutama tipe minyak dalam air, memberikan rasa dingin berupa tipe minyak dalam air. Bahan untuk pemakaian topikal, jumlah yang diabsorpsi tidak cukup beracun. Saya Fajra Fathani 1801226. Saya akan menjelaskan mengenai kekurangan krim. Kekurangan sediaan krim yaitu susah dalam pembuatannya karena pembuatan krim harus dalam keadaan panas. Yang kedua yaitu gampang pecah disebabkan dalam pembuatan formula tidak pas. Kemudian mudah kering dan mudah rusak, khususnya tipe air dalam minyak karena terganggu sistem campuran, terutama disebabkan oleh perubahan suhu dan perubahan komposisi disebabkan penambahan salah satu fase secara berlebihan. Saya Adi Mutiara Empatau dengan NIM 1801262 akan menjelaskan mengenai kriteria zat aktif. Bahan aktif yang biasanya terkandung dalam sediaan adalah bahan yang larut dalam air, larut dalam minyak, atau memberikan efek lokal pada kulit. Sifat fisika kimia dari bahan atau zat berkhasiat dapat menentukan cara pembuatan dan tipe krim yang akan dibuat. Apakah krim tipe minyak dalam air ataupun krim tipe air dalam minyak. Saya, Reski Udastuti NIM 1801221 akan menjelaskan mengenai zat tambahan. Zat tambahan yang sering digunakan untuk memberikan keadaan yang lebih baik dari suatu krim. Yang pertama, zat pengemulsi. Pemilihan harus disesuaikan dengan jenis dan sifat krim yang dikehendaki, contohnya triethanolamin, emulkit, adepslanae. Yang kedua yaitu pelembab atau humektan. Ditambahkan dalam sediaan topikal dimaksudkan untuk meningkatkan hidrasi kulit, contohnya gliserol, PEG, sorbitol. Yang ketiga ada zat pengawet. Zat yang ditambahkan dan dimaksudkan untuk meningkatkan stabilitas sediaan dengan mencegah terjadinya kontaminasi mikroorganisme dan timbulnya bau tengik. Dalam sediaan krim biasanya ditambahkan antioksidan sebagai pengawet dan dapat digunakan nipagin dan propil paraben. Saya Ines Abigail Dikmelangi, NIM 1801265 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Zat tambahan lain yang digunakan dalam memformulasi sediaan krim yaitu pendapar. Pendapar ini dimaksudkan untuk mempertahankan pH sediaan untuk menjaga stabilitas dari sediaan, dan pH yang dipilih berdasarkan stabilitas pH dari zat aktif. Contohnya asam sitrat, asam asetat, asam borat, dan fosfat buffersalin atau PBS. Peningkat penetrasi untuk meningkatkan jumlah zat yang terpenetrasi agar dapat digunakan untuk tujuan pengobatan sistemik lewat dermal atau kulit. Contohnya dimetil sulfoksida, air, etanol, propilen glikol, dan pirolidon. Zat pewangi dan zat pewarna. Kedua zat ini berguna untuk meningkatkan daya tarik suatu krim dari warna yang sebenarnya dari krim. Contohnya karotenoid dan pigmen red serta pigmen yellow. Saya Martiani Sanglangi, NIM 1801221. Saya akan menjelaskan mengenai metode pembuatan krim. Pertama, pembuatan sediaan krim meliputi proses peleburan dan emulsifikasi. Yang kedua, dipisahkan antara fase minyak dan fase air. Fase minyak dicairkan bersama-sama di dalam penanas air dengan suhu 70-75 derajat Celcius. Begitupun untuk fase air dipanaskan dengan suhu yang sama. Kemudian ditambahkan secara perlahan-lahan ke dalam campuran minyak yang
cair sambil diaduk secara konstan dengan temperatur yang dipertahankan selama 5-10 menit untuk mencegah kristalisasi dari lilin atau lemak. Selanjutnya, campuran perlahan-lahan didinginkan dengan pengadukan yang terus-menerus sampai mengental. Bila lautan berair tidak sama temperaturnya dengan laburan lemak, beberapa lilin akan menjadi padat, sehingga terjadi pemisahan antara fase lemak dan fase air. Saya Suci Zakia Ramadhani 1801225. Beberapa pengujian yang dilakukan dalam proses evaluasi mutu krim antara lain yaitu: pertama, organoleptik, memeriksa kesesuaian warna, bau, tekstur, dan melihat pemisahan fase pada krim di mana sedapat mungkin mendekati dengan spesifikasi sediaan yang telah ditentukan. Yang kedua, uji pH. Semakin asam suatu bahan yang mengenai kulit dapat mengakibatkan kulit menjadi kering, pecah-pecah, dan mudah terkena infeksi. Maka dari itu, sebaiknya pH kosmetik diusahakan sama atau sedekat mungkin dengan pH fisiologi kulit, yaitu antara 4,5 sampai 6,5. Kosmetik demikian disebut kosmetik dengan pH balance. Muhammad Faris Hidayat 1801-216. Ketiga, homogenitas. Sediaan diamati secara subjektif dengan cara mengoleskan sedikit krim di atas kaca objek dan diamati susunan partikel yang terbentuk atau ketidakhomogenan partikel terdispersi dalam krim yang terlihat pada kaca objek. Keempat, daya sebar. Evaluasi ini dilakukan dengan cara sejumlah zat tertentu diletakkan di atas kaca yang berskala. Kemudian, bagian atasnya diberi kaca yang sama dan ditingkatkan bebannya dengan diberi rentang waktu 1-2 menit. Selanjutnya, diameter penyebaran diukur pada setiap penambahan beban saat sedian berhenti menyebar atau dengan waktu tertentu secara teratur. Perkenalkan, saya Sarah Randalongi NIM 1801236. Yang kelima itu penentuan ukuran droplet. Untuk menentukan ukuran droplet, kita biasa menggunakan alat mikroskop dengan cara sedian diletakkan pada gelas objek, kemudian diperiksa adanya tetesan-tetesan fase dalam ukuran dan penyebarannya. Yang keenam itu akseptabilitas sediaan. Evaluasi ini dilakukan pada kulit beberapa orang. Kemudian mereka akan diberikan kuesioner dan mengisi kuesioner tersebut. Dan ada beberapa kriteria krim yang dicobakan pada kulit mereka, seperti kemudian dioleskan, kelembutan, sensasi yang ditimbulkan, dan kemudian pencucian. Selanjutnya, biasanya akan dibuatkan scoring untuk masing-masing kriteria. Misalnya, untuk kriteria kelembutan ada yang agak lembut, dan sangat lembut. Yang ke-7 itu viskositas. Viskositas itu adalah untuk menentukan suatu sifat cairan yang berhubungan erat dengan hambatan untuk mengalir. Metode yang umum digunakan untuk pengukuran kekentalan meliputi penetapan waktu yang dibutuhkan oleh sejumlah volume tertentu cairan untuk mengalir melalui kapiler. Dan yang ke-8 itu konsistensi. Konsistensi bukanlah istilah yang dirumuskan dengan pasti, melainkan hanya sebuah cara untuk mengkarakteristikkan sifat berulang seperti sifat lunak dari sediaan melalui angka ukur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Terima kasih. Use health protocols and stay safe. See you next time.